Pada part ke-139 diambil dari Light Novel bab 324 sampai dengan 325 Hukuman Tindakan Disipliner. Secara refleks, Jin mengambil manik itu. Setelah diperiksa lebih dekat, itu mirip dengan alat perekam solderet. Satu-satunya perbedaan adalah bobotnya sedikit lebih berat dari yang sebelumnya. Tunggu, apa yang dilakukannya di sini? Penemuan tak terduga ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Teman-teman Jin tampak sama bingungnya, saling bertukar pandang dengan mata terbelalak. Joshua, dari mana dia mendapatkan ini? Mungkinkah dia mengakses makam Temar? Makam Temar tidak dapat diakses tanpa kualifikasi yang tepat. Dan kualifikasi itu tidak lain adalah menjadi kontraktor solderet. Segera, dua asumsi muncul di benak saya. Pertama, sosok yang dikenal sebagai utusan itu pasti menggunakan suatu tipuan agar Joshua bisa masuk ke makam Temar. Kedua, Joshua memperoleh alat perekam ini dari tempat selain makam Temar. Terlepas dari yang mana, pertanyaan pentingnya adalah apakah dia mengetahui bahwa manik ini adalah alat perekam. Jin melihat iblis yang jatuh itu. Orang mati tidak dapat berbicara. Jika iblis itu bisa dihidupkan kembali, Jin bisa mengumpulkan cukup banyak informasi. Tapi sekarang, dia telah berubah menjadi mayat tak bernyawa, darah hitam keluar dari tenggorokannya. Sayang sekali. Namun, hasil panennya tidak terduga. Dibandingkan dengan pengalaman mendekati kematian yang dialami Jin setiap kali dia mendapatkan alat perekam, pengalaman ini praktis jatuh ke pangkuannya. Tuan Muda akan lebih bijaksana untuk mengumpulkan barang-barang milik iblis lainnya juga. Ya, sepertinya ada baiknya menyelidiki iblis ini. Jin mengobrak-abrik harta milik iblis. Selain setumpuk teks kuno yang tidak terbaca, simbol iblis, dan sebuah buku, sepertinya tidak ada apapun yang layak untuk diambil. Dan kemudian, tanpa disadari, Jin membuka buku itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, buku itu memancarkan cahaya ungu yang tidak menyenangkan, dan dari dalamnya, sebuah suara aneh bergema. Kamu, yang berani menyentuh Adipati Agung Dunia Iblis, buku ajaib Rontelgius. Rontelgius akan mengutukmu selamanya. Kamu akan berubah menjadi patung batu selagi kamu masih hidup, dan tubuhmu tidak akan mati meskipun hancur, meskipun kamu berubah menjadi debu, salahkan dirimu selamanya. Itu adalah suara yang berbeda dari suara iblis yang sudah meninggal. Segera setelah kutukan itu berakhir, rantai ungu tembus pandang dengan getaran aneh keluar dari buku dan menjerat Jin. Tuan Muda! Tuan Muda Jin! Teman-teman Jin bereaksi kaget, menghunus pedang mereka. Tentu saja, rantai terkutuk itu tidak menyerah pada pedang mereka. Dan Jin, dengan tenang mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagaimanapun, saya kebal. Kontraktor solderet sepenuhnya kebal terhadap segala macam kutukan. Valeria, sebelum regresi, menggambarkan kemampuan ini sebagai sangat curang. Dan sekarang, Jin merasakan kekuatan itu setelah sekian lama. Rantai yang mengikat Jin perlahan meresap ke dalam bayangannya, menyatu dengan mulus. Rantai itu membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 detik untuk menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Teman-teman Jin, tanpa sadar, diam-diam menyaksikan dengan kagum sebelum bertanya. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Ya, untungnya. Jika orang lain yang menyentuh buku ini, bukankah mereka akan berubah menjadi patung? Kecuali Rontelgius telah mencurangi buku ini dengan alat seperti itu hanya untuk menakut-nakuti kita. Saat rantai itu menyelimutinya, Jin merasa kedinginan. Bukan karena dia takut akan kutukan itu, tapi karena Jin menyadari nasib buruk yang akan menimpa rekan lain yang menyentuhnya. Mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati saat berhadapan dengan iblis atau mereka yang menggunakan ilmu hitam. Kali ini, kita beruntung. Kita mengetahui nama Rontelgius, mungkin keluarga iblis ini.
SSSS. Tubuh iblis itu mulai hancur. Tidak ada bekas yang tertinggal di tempat mayat itu dibaringkan, bahkan tidak ada tanda-tanda darah yang tumpah. Makhluk malang. Ayo kita lanjutkan. Rombongan melanjutkan perjalanannya. Mungkin karena pertemuan mendadak dengan iblis itu, teman-teman jin menjadi lebih gugup. Namun, mereka tidak menemui musuh apapun sampai mereka mencapai ujung fasilitas bawah tanah. 3 wali, 8 pengawas, dan anggota lainnya tidak hadir. Anehnya, hal itu membuat jin gelisah. Jika personelnya sedikit, mungkin naga penjaga Yulian telah dipindahkan ke tempat lain. Saat perasaan tidak nyaman itu menyapu pikiran jin, Yulian menunjuk dengan tangan gemetar keluar ke 8 bawah tanah. Kau. Caltor. Caltor. Saat cahaya menerangi area tersebut, sesosok manusia yang tergantung di dinding menjadi terlihat. Itu tidak lain adalah Caltor, naga penjaga Yulian yang telah berubah menjadi manusia. Penampilannya sangat menyedihkan. Tangan dan kakinya tertusuk paku besar, dan tubuhnya memiliki bekas penyiksaan yang tak terlukiskan. Sepertinya dia hampir tidak bernapas. Caltor. Ini aku, Yulian. Aku akan segera membebaskanmu. Air mata mengalir tanpa henti dari mata Yulian. Kali ini, Kuzan, yang sepertinya bersimpati pada Yulian, diam-diam menarik paku tersebut. Dengan setiap tarikan, tubuh Caltor bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda dia sadar kembali. Caltor, tolong jawab. Apa yang telah dilakukan para bajingan itu padamu? Dia masih hidup, Yulian. Kita bisa membawanya kembali dan merawatnya. Tuan muda pasti akan memanggil para orang suci Vankela untukmu. Jadi tenanglah, pelankan suaramu. Pasti sangat menyiksa sekarang, tapi Joshua tidak lagi punya sarana untuk itu, mengancammu, kan? Kuzan menepuk punggung Yulian sambil berbicara. Jin melepas mantelnya dan membungkus Caltor yang lemah itu ke dalamnya. Ayo kembali. Kembali ke permukaan, sebelum melarikan diri dari hutan. Jin menoleh dan melihat villa rahasia Joshua, yang berdiri sendiri. Jika ayah benar-benar mengenalinya selama hari-hari pelatihan Joshua di sini, apakah sampahnya akan berkurang dibandingkan sekarang? Sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benak Jin, membuatnya menggelengkan kepalanya. Tidak, mengingat waktu kutukanku pada usia 1 tahun, kemungkinan besar itu bertepatan dengan saat dia menjadi begitu hina. Terkadang saya bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu jahat. Kami telah menemukan tempat persembunyian, tuanku. Di antara 3 ksatria penjaga, pemimpinnya melapor kepada Joshua. Di mana itu? Anehnya, letaknya di daerah terpencil di bagian timur kerajaan Ekan. Namanya Desa Keledai, dengan jumlah penduduk kurang dari 100 orang, kebanyakan lansia. Di tempat seperti itu? Apa kamu yakin? Mereka bahkan membangun laboratorium di salah satu bagian desa. Saya sendiri yang memeriksa laboratorium tersebut, dan gambaran yang diberikan penduduk desa tentang Arya Owlheart sangat cocok. Tempat paling gelap adalah di bawah lampu, begitu kata mereka. Cocok sekali. Namun, akan sulit menemukannya tanpa sihir pendeteksi iblis. 3 ksatria penjaga dan 8 anjing penjaga seharusnya menunggu di villa rahasia Joshua. Alasan ketidakhadiran mereka adalah untuk melacak Arya Owlheart yang terdeteksi di kerajaan Ekan menggunakan ilmu hitam. Rontelgius Lamphen. Joshua mengangguk, mengingat penampakan iblis yang mengerikan itu. Ya, dia melahap 1000 tahanan, menyebut mereka bahan untuk sihir pendeteksi. Pada akhirnya, tampaknya membuahkan hasil. Apakah ada petunjuk tentang tempat persembunyian Arya Owlheart lainnya di Desa Keledai itu? Karena rute untuk meninggalkan Desa Keledai terbatas, jika kita menelusuri rute pergerakan yang diharapkan, kita dapat mempersempit area yang mencurigakan. Satu hal yang pasti, Arya Owlheart punya tempat persembunyian lain di Hufester. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengamankan tempat persembunyian lainnya?
Kami dapat menemukan setidaknya satu lokasi dalam waktu 1 bulan. Dengan terus mengurangi cakupannya, kami dapat menyudutkan mereka dengan baik. Dimengerti. Lakukan segala upaya untuk mempersingkat waktu sebanyak mungkin. Kami akan segera memberikan hasil yang lebih memuaskan. Dan menyediakan lebih banyak tahanan untuk Lampen. Sihirnya terbukti luar biasa. Yosua tersenyum. Rontelgius Lampen. Jika dia bisa mengungkap sifat sebenarnya dari mutiara itu, aku juga harus mempertimbangkan untuk menyediakan tahanan untuk klonku. Kekuatan mutiara bayangan. Joshua mendapatkannya di Museum Klan Rankandel. Itu terjadi pada hari-hari awalnya sebagai seorang kadet. Pada hari ketika perhatiannya teralihkan seperti biasanya, kalah dari Luna seperti biasanya. Alih-alih mengutuk dirinya sendiri yang terkunci di kamarnya seperti biasa, Joshua menuju ke Museum Klan. Bahkan sekarang, dia tidak dapat mengingat kenapa dia tiba-tiba pergi ke museum. Seolah-olah takdir membimbingnya atau ada sesuatu yang merasukinya. Dan di bagian terdalam dari museum, di makam kosong tempat patriark pertama, Temar, seharusnya beristirahat, dia menemukan mutiara energi bayangan. Saat aku menyentuh kekuatan mutiara bayangan, suara makhluk mirip anjing itu mulai bergema. Makhluk mirip anjing. Pada awalnya, itu hanya ada sebagai suara. Sebuah suara yang menghibur Joshua muda dan memberinya nasihat. Saat Joshua tumbuh, suara itu menjadi nyata. Itu dimulai sebagai penampakan samar-samar, seperti hantu, dan kira-kira ketika dia menjadi pembawa bendera, itu berubah menjadi gambaran jelas seorang wanita, seperti sekarang. Tetapi utusan itu tidak mengetahui bahwa ia terbangun di dalam mutiara itu. Dia bahkan tidak mengetahui bahwa saya memiliki mutiara itu. Bahkan pada hari-hari ketika Yosua sepenuhnya mempercayai utusan itu, dia tidak pernah memberitahunya tentang mutiara itu. Itu adalah naluri bawaannya. Bahkan sebagai seorang anak, Joshua secara naluriah merasa bahwa kekuatan Shadow Pearl dapat berfungsi sebagai mekanisme keamanan. Dengan kata lain, dia berpikir akan berguna jika utusan itu mengkhianatinya karena alasan tertentu. Saat ini, mengingat sikap utusan itu, aku merasa dia bisa mengkhianatiku kapan saja. Entah aku akan menghadapinya segera setelah aku menjadi patriark, atau aku mendapatkan cara untuk mengendalikannya sebelum itu, aku harus memilih salah satu dari keduanya. Joshua masih berpegang teguh pada intuisi lama tentang kekuatan mutiara bayangan. Itu sebabnya, dengan santai, atau mungkin tak terelakkan, dia mempercayakan Lampen, sang iblis, untuk mengetahui tujuannya. Saya akan pergi sekarang, tuanku. Saat Satria penjaga menyelesaikan laporannya dan memberi hormat, bersiap untuk pergi, seseorang bergegas masuk, segera memanggil Joshua. Tuanku. Itu adalah salah satu anjing pemburu yang memasuki ruangan dan menundukkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Villa hutan yang ditinggalkan, diserang. Apa katamu? Sayangnya, hal itu terjadi tepat saat kami sedang menuju ke bagian timur Ekan, berdasarkan informasi yang kami terima dari iblis. Joshua menekan kutukan yang muncul di tenggorokannya. Ksatria penjaga yang hendak berangkat juga melihat ke arah anjing pemburu itu, terkejut. Berapa besar kerusakannya? Naga guntur yang ditangkap dan iblis itu menghilang. Dan 2 orang yang tersisa ditemukan tewas. Anjing pemburu tidak dapat memastikan dengan pasti apakah iblis itu terbunuh atau menghilang begitu saja. Tidak ada jejak yang tersisa karena tidak ada sisa-sisa iblis di fasilitas rahasia bawah tanah di rumah yang ditinggalkan. Kami mencoba melacaknya, tapi mereka luar biasa. Tidak ada jejaknya. Ini membuat frustrasi. View. Yosua menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan utusan itu sekali lagi. Tikan. Teman-teman jin berkerumun, menatap mutiara energi bayangan yang baru diperoleh. Jadi,
Kamu mendapatkan ini dengan menyerbu rumah bajingan itu, ya? Murakan menggaruk dagunya dan berbicara. Sulit baginya, dan juga yang lainnya, untuk memahami bagaimana Joshua bisa mendapatkan alat perekam solderet. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa orang itu memiliki alat perekam milik solderet? Dan dia bahkan membunuh iblis, dan ternyata itu adalah Rontelgius. Di sebelah mutiara energi bayangan terdapat buku ajaib Rontelgius. Ada juga seikat kertas yang dijatuhkan oleh iblis yang terbunuh itu. Apakah kamu tahu namanya? Tidak. Apakah kamu tahu keluarganya? Aku tahu namanya. Dengarkan baik-baik, nak. Kamu mendapat keberuntungan yang luar biasa. Karena selamat dari pertemuan dengan iblis Rontelgius bukanlah hal yang mudah. Menikamnya di tenggorokan saja sudah membunuhnya seketika. Dia tampak agak lemah. Itulah kenapa aku bilang kamu beruntung. Rontelgius adalah keluarga bangsawan dari ras iblis. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar dengan kekuatan tepat di bawah Raja Iblis. Raja Iblis, 4 adipati agung dunia iblis. Jin tidak dapat memahami betapa pentingnya posisi itu, kekuatan dan pengaruh yang mereka miliki. Baik dia maupun orang lain tidak dapat dengan cepat memahaminya. Mereka belum pernah bertemu iblis sebelumnya. Hari ini, dengan menurunnya ras iblis, wajar jika kamu tidak mengetahui nama mereka. Tapi ada suatu masa ketika bahkan naga terkuat pun menghindari konflik dengan Rontelgius. Ini bukan hanya masalah hidup atau cedera. Seperti yang terlihat pada kutukan yang tergantung di buku ajaib Rontelgius Lampen, keluarga Rontelgius dikenal karena penguasaan kutukan mereka di antara para iblis. Kutukan tetaplah kutukan, tapi Rontelgius adalah keluarga yang dekat dengan Raja Binatang Iblis, Orgal. Mungkin Murakan tidak mengetahuinya karena dia tertidur, tapi Orgal memiliki reputasi yang terkenal bahkan selama Perang Perlindungan Kerajaan Suci. Namun, setelah Perang Perlindungan Kerajaan Suci berakhir dengan kemenangan aliansi manusia, Orgal menarik diri dari dunia manusia. Orgal tidak pernah terlihat secara khusus di dunia manusia, tapi dia benar-benar menghilang setelah perang. Kuikantel, sepertinya iblis telah melemah sejak saat itu, kan? Sampai pada titik di mana mereka bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Iblis itu dalam kondisi lemah, seperti yang dikatakan Jin. Dan jika Jin bukan kontraktor solderet, dia akan dikutuk tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kuikantel berbicara dengan makna tersembunyi saat dia melihat ke arah Jin. Kakakmu, pembawa bendera keduaran kandel. Kita perlu mencari tahu bagaimana dia bisa terlibat dengan Rontelgius dan apakah dia mengetahui tujuan dari mutiara energi bayangan. Kita harus menyelidikinya. Bagaimana Joshua memperoleh mutiara energi bayangan dan hubungannya dengan iblis saat ini masih menjadi misteri. Apakah orang itu tahu bahwa mutiara energi bayangan adalah alat perekam? Ya, begitu dia kembali ke keluarga, Joshua akan mendatangiku dulu. Tuan muda, Joshua tidak punya alasan untuk melakukan itu. Saat kami melarikan diri dari kerajaan Ekan, saya memastikan untuk menghapus semua jejak. Jin tersenyum mendengar kata-kata Kuzan. Ya, kamu menghapus semua bukti. Tapi bahkan tanpa bukti, orang itu akan meyakinkan dirinya sendiri berdasarkan intuisinya saja. Itu tidak akan menjadi masalah. Itu hanya bagian dari perebutan kekuasaan, dan para naga tidak ikut campur. Jadi, apakah kamu akan bertanya langsung pada Joshua tentang hal itu? Tentang apa? Saya akan memutuskan berdasarkan suasananya. Saya masih belum bisa memprediksi bagaimana reaksinya. Kalau begitu saat kau kembali, kami akan menyelidiki Rontelgius. Sulit dipercaya iblis itu mati dengan mudahnya. Mungkin itu adalah iblis yang dibuang dari Rontelgius, atau mungkin keluarga Rontelgius sendiri yang telah jatuh. Kita juga harus menemukan seseorang yang bisa memecahkan buku besar ajaib dan bungkusan kertas itu. Tampaknya itu adalah petunjuk penting. Dan Jin memandang Yulian yang sedang duduk diam di sudut kantor.
Kita harus mendiskusikan bagaimana kita bisa membangkitkan naga penjaga Yulian. Naga guntur, Caltor. Dia jatuh ke dalam kondisi tidur setelah mengalami penyiksaan brutal dan berkepanjangan. Akibatnya, bahkan setelah penyelamatannya, Yulian tidak dapat bertukar kata pun dengan naga penjaga yang sangat dia rindukan. Aku sudah menyebutkannya sebelumnya, nak. Naga bernama Caltor itu patah hati dan membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk pulih. Gili secara naluriah menutup mulut Murakan. Pasti ada jalan, Yulian. Jadi jangan putus asa dan menunggu dengan sabar. Yulian memandang teman-temannya dengan mata memerah. Terima kasih semua. Saat dia mengatakan itu, semua orang berkedip. Itu karena Yulian menggunakan nada hormat untuk pertama kalinya. Bocah nakal itu menggunakan bahasa formal. Mengejutkan. Gak. Rasanya menyenangkan. Yah, Murakan ini entah bagaimana akan membangunkan naga penjagamu, jadi tunggulah dengan tenang sampai saat itu. Kalau dipikir-pikir lagi, karena usianya belum genap 1000 tahun, jantungnya akan pulih dengan mudah. Jadi, Gili, Murakan, dan aku akan kembali ke keluarga dalam beberapa hari. Karena aku terlalu sering meninggalkan Taman Pedang dalam keadaan kosong akhir-akhir ini, akan sulit untuk mengunjunginya. Tikan sebentar kecuali terjadi sesuatu yang istimewa. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih karena selalu menjaga kami, Arya. Valeria sedikit menundukkan kepalanya dan berbalik. Para tetua desa keledai melambaikan tangan mereka, memperlihatkan beberapa gigi yang tersisa, sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Segera setelah dia menghilang sepenuhnya dari pandangan mereka, Valeria mengatupkan giginya dan menyentuh dahinya. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pengejar dari faksi manapun yang mendekatinya. Mereka mengitari tempat persembunyiannya yang telah lama ditinggalkan atau menyia-nyiakan upaya mereka dengan menargetkan tempat yang sangat berbeda. Tapi kali ini berbeda. Tempat persembunyian desa keledai telah terungkap, dan gerakan para pengejarnya menjadi lebih canggih. Zing! Saat Arya memasukkan mana ke dalam tongkatnya, mana biru terpancar darinya. Mana segera membentuk jendela persegi panjang yang tembus cahaya, dan yang mengejutkan, kata-kata mulai muncul di sana. Pintar dan S1MC High Pronunciation Roland. Nama keluarga klan ksatria bergengsi dari Hufester. Berdasarkan nama-nama itu, Valeria dapat menyimpulkan bahwa faksi yang menemukannya adalah penjaga ksatria Rankandel. Ibuku dan kakak laki-lakiku sedang mencarimu. Mereka menemukan nama yang kamu gunakan saat ini. Arya Ulhar, kan? Aku punya lebih dari nama samaran itu. Dan aku sudah menghapus jejakku dengan cukup baik. Anka Rothman, Rile Hazard, Lucy Leskop, Hartia Ben. Bukankah itu nama samaranmu? Dan kalau kamu bilang kamu sudah menghapus jejakmu dengan baik, bukankah kamu dan aku sedang mengobrol dengan baik? Dia mengingat percakapannya dengan Jin di Mamit. Aku terlalu meremehkan klan besar. Gerakan para pengejar telah berubah. Yang beruntung, dari sudut pandang Valeria, bukan Zippley yang menemukan desa keledai, melainkan Rankandel. Suara mendesing. Valeria melepaskan cakram ajaib dan melihat ke arah desa keledai. Para tetua akan segera menghubungi Rankandel. Beberapa hari yang lalu, orang-orang yang mengikutinya sebagai penyelamat. Para tetua desa keledai, yang sebagian besar ditinggalkan oleh anak-anak mereka dan tanpa harapan, bertahan hidup tanpa prospek. Namun, para tetua itu mengungkapkan segalanya tentang dia kepada Rankandel. Mereka tidak tahu banyak, tapi mereka menceritakan semua yang mereka bisa. Valeria tidak pernah mengharapkan kesetiaan dari para tetua itu. Tidak, Valeria tidak mengharapkan kesetiaan dari siapapun. Namun, perasaan pahit manis yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Setidaknya tidak ada yang dimusnahkan karena aku. Saya harus bergerak maju.
menuju tempat persembunyian di Federasi Sihir Lutero. Dia rajin bepergian sampai senja. Menggunakan jalur darat dan laut, dia menggunakan lebih dari 5 identitas berbeda saat melewati pos pemeriksaan. Dalam perjalanannya, dia berhenti di Samil dan menerima surat serta barang yang dikirim oleh Jin. Dia tiba dengan selamat di Kerajaan Palin dari Federasi Sihir Lutero. Dan begitu dia tiba, di tengah pintu masuk pos pemeriksaan, dia melihat wajah Jin Rankandel. Jin Rankandel menjamin kecantikanmu. Kosmetik dari klan Peng. Tanpa sadar, Valeria menelan ludah dan menatap iklan tersebut. Iklan kosmetik. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Valeria berdiri di sana, tidak bisa mengalihkan pandangan dari papan reklame untuk beberapa saat sebelum akhirnya menggerakkan langkahnya. Saat dia sampai di tempat persembunyian Kerajaan Palin, hari sudah pagi. Baru setelah itu Valeria bisa memeriksa surat dan barang yang ditemukannya di Samil. Ini adalah alat kosmetik yang dapat menciptakan penyamaran yang meyakinkan bila diterapkan secara acak. Kamu harus bersyukur bahwa barang-barang ini memperbaiki penyamaran kamu yang kikuk. Jika kamu merasa akan ketahuan, hubungi Tikan. Itu saja untuk saat ini. Valeria mengangkat kepalanya saat dia memeriksa barang yang dikirimkan. Ada satu surat lagi. Saya tidak menyangka akan mengirim surat kedua secepat ini. Alasannya karena ada alat perekam lain. Saya harap kita bisa bertemu secepatnya. Hubungi Tikan agar kita bisa mengatur tempat pertemuan. Dia mendapat mutiara energi bayangan lagi. View. Dengan ledakan energi, Valeria menghela nafas. Mendapatkan alat perekam yang tidak dapat dia temukan tidak peduli seberapa keras dia mencari di dunia adalah sesuatu yang tampaknya dilakukan Jin Rankandel dengan mudah. Bahkan demi penyelidikan, Valeria merasa perlu bertemu dengan Jin Rankandel sekali lagi. Bagaimanapun, ini adalah keuntungan bagiku. Jin Rankandel, aku akan memanfaatkanmu sebaik-baiknya. Begitu dia kembali ke Hufester, kepala pelayan Jin, Petro, segera mencarinya. Tuan muda. Ada apa, Petro? Sesuatu yang penting telah terjadi. Dewan Tetua telah mengeluarkan tindakan disipliner terhadap Anda. Tindakan disiplin? Untuk alasan apa? Tenang dan ceritakan pelan-pelan. Apa isi tindakan disiplin itu? Meski dia bertanya, sampai batas tertentu, Jin sudah mengantisipasinya. Keterlibatan dengan suku salju emas dan bisnis kosmetik yang mereka mulai. Tidak diragukan lagi itulah alasan di baliknya. Kemungkinan besar, surat perintah penangkapan atau perintah unit disipliner telah dikeluarkan. Menjadi subjek unit disipliner mungkin lebih baik daripada dikurung di Taman Pedang. Setelah mengalami kehidupan sebagai pembawa bendera, Jin berpikir bahwa dikurung di unit disiplin selama setahun tidaklah terlalu buruk. Ada terlalu banyak pengintai di Taman Pedang. Oleh karena itu, sebagai kontraktor solderet, banyak hal yang perlu dikhawatirkan setiap kali ia harus menjalankan tugasnya, seperti mengunjungi makam Temar atau mengurus urusan solderet. Bagaimanapun, meskipun saya pergi ke unit disiplin, mencapai hasil dan membuat pembenaran untuk kembali ke keluarga utama adalah tugas yang mudah. Ini mungkin benar-benar berhasil. Tepat ketika dia memikirkan hal itu, tindakan disipliner yang keluar dari mulut Petro adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Jin. Isi tindakan disiplinnya adalah larangan melakukan kegiatan di luar. Durasinya 3 tahun.